Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi terkait Hari Peringatan Pers Nasional akan kami hadirkan dalam Apa Kabar Pare-Pare kali ini. Bersama saya Usutun Hasan dan saya Johan Manikam. Pemirsa, inilah Apa Kabar Pare-Pare selengkapnya untuk Anda. Saudara, kita mulai informasi pertama bersama 9 kepala daerah dari berbagai provinsi di Indonesia. Wali Kota Pare-Pare Dr. H.M. Taufan Pawe SHMH menjadi satu-satunya kepala daerah dari Sulawesi Selatan yang meraih penghargaan Anugerah Kebudayaan dari Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia. Wali Kota Pare-Pare Dr. H.M. Taufan Pawe SHMH terpilih menjadi salah satu penerima penghargaan Anugerah Kebudayaan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI dan merupakan satu-satunya dari Sulawesi Selatan. Penyerahan penghargaan ini diterima pada puncak acara Hari Pers Nasional 2021 di Jakarta pada Selasa 9 Februari 2021. Wali Kota Pare-Pare Dr. H.M. Taufan Pawe SHMH terpilih bersama 9 kepala daerah lainnya di Indonesia, di antaranya Wali Kota Semarang serta Wali Kota Singkawang. Penerimaan penghargaan ini menjadi spesial karena merupakan penghargaan yang pertama kalinya diterima pemerintah Kota Pare-Pare di tahun 2021, sekaligus menjadi kado ulang tahun Kota Pare-Pare yang ke-61. Kegiatan yang juga dilaksanakan secara virtual tersebut turut dihadiri Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Diskominfo Kota Pare-Pare Arwah Rahman MSI bersama Serikat Media Cyber Indonesia atau SMSI Kota Pare-Pare. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, peringati Hari Pers Nasional, Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan terima kasih kepada insan pers yang tetap bekerja di garis depan dalam memberikan informasi kepada masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh insan pers yang telah membantu pemerintah dalam menyampaikan informasi serta mengedukasi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Insan pers tetap bekerja dan berada di garis terdepan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada puncak peringatan Hari Pers Nasional tahun 2021 di Istana Negara pada Selasa 9 Februari 2021. Pada kesempatan tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga mengatakan akan menyiapkan vaksin bagi ribuan awak media pada akhir Februari 2021 sampai awal Maret 2021. Jika Prof. Nuh untuk awal nanti di akhir bulan Februari sampai awal Maret nanti untuk awal media kita siapkan kira-kira 5.000 orang untuk bisa divaksin. Pertama nanti keluar dari Bio Farma 12 juta. Kita berikan 5.000 untuk awak media. Selain penyediaan vaksin untuk awak media, mantan wali kota Solo ini juga menyampaikan bahwa pemerintah berusaha untuk meringankan beban industri media seperti pembayaran pajak PPh 21 yang telah dimasukkan dalam daftar pajak yang ditanggung oleh pemerintah. Meringankan beban industri media. PPh 21 bagi awak media telah dimasukkan dalam daftar pajak yang ditanggung oleh pemerintah. Artinya pajak dibayar oleh pemerintah dan ini berlaku sampai Juni 2021. Tolong ini nanti diikuti dan dikawal dengan Menteri Keuangan. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, program PTSL tahun 2021 Badan Pertanahan Nasional menargetkan 500 objek tanah akan memiliki sertifikat sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan meminimalisir konflik di masyarakat. Kantor Pertanahan Kota Pare-Pare menargetkan pada tahun 2023 Kota Pare-Pare menjadi kota lengkap pendaftaran tanah sistematis lengkap. Artinya seluruh bidang tanah di Kota Pare-Pare sudah memiliki sertifikat. Guna menyukseskan hal tersebut, program PTSL tahun ini, Kantor Pertanahan Kota Pare-Pare kembali menargetkan 500 bidang tanah. Jumlah tersebut tidak jauh berbeda dari tahun 2020 kemarin.
Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare Kamarudin menjelaskan untuk program PTSL tahun 2021 saat ini sudah memasuki tahapan pendataan pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis. Kemarin dari bulan Desember kita sudah berkoordinasi dengan Dinas Transmigrasi yang membawahi bidang UMKM. Kemarin kita sudah rapat di kantor ini dengan kepala dinasnya plus camat-camatnya meminta data mana-mana sih di daerah Bapak yang ada terkait dengan UMKM yang belum bersertifikat tanah. Di tahun ini juga ada namanya akses reform, itu ada 300 KK. Jadi semua yang sudah bersertifikat itu kita minta sertifikatnya diapakan ini. Jangan punya sertifikat dia tidur. Paling tidak ke depan sertifikat itu bisa dipakai untuk bagaimana sih meningkatkan kesejahteraan terhadap pemegang sertifikatnya atau kelompok-kelompoknya supaya dia bisa dipakai untuk modal. Kita itu di BPN kalau sertifikat harus ada gambarnya, PBT-nya, harus ada haknya. Ini tidak berimbang, jadi mesti sama, sinkron nanti. Maksimum insya Allah 500 bidang di tahun 2021 untuk SAD dan PBT-nya. Kamarudin mengungkapkan ada banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat jika bidang tanahnya memiliki sertifikat. 2 di antaranya, masyarakat yang bersangkutan memiliki kepastian hukum sehingga bisa mengurangi konflik pertanahan dan juga bisa mendapatkan akses ke perbankan untuk pengajuan modal usaha. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, unit pelayanan terpadu daerah penerangan jalan umum Kota Parepare melakukan penggantian tiang lampu lorong di sejumlah titik. Salah satunya di Kelurahan Watang Bacukiki, Kecamatan Bacukiki. Ini merupakan rangkaian kegiatan pemeliharaan lampu lorong yang rutin dilaksanakan oleh PJU guna memberikan pelayanan kepada masyarakat. Unit Pelayanan Terpadu Daerah atau UPTD Penerangan Jalan Umum atau PJU Kota Parepare pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Parepare baru-baru ini melakukan penggantian tiang lampu lorong di sejumlah titik, salah satunya di Kelurahan Watang Bacukiki, Kecamatan Bacukiki. Penggantian tiang lampu yang dilakukan merupakan rangkaian kegiatan pemeliharaan lampu lorong yang rutin dilaksanakan PJU guna memberikan kenyamanan untuk masyarakat Kota Parepare. Burhanuddin menjelaskan, sebelum terjun ke lapangan untuk melakukan pembenahan, pihaknya terlebih dahulu melakukan pemantauan titik-titik lampu dan selanjutnya dilakukan perencanaan untuk titik yang dianggap sudah tidak layak atau mengalami kerusakan sehingga perlu dilakukan penggantian. Burhanuddin juga mengungkapkan, melihat kondisi di lapangan dan menemukan beberapa titik lampu yang tidak masuk dalam agenda pengerjaan hari ini, maka dalam waktu dekat, pihaknya akan kembali melakukan perencanaan serupa. Ini hasil pemantauan PJU bahwa ada kerusakan tiang di area Watang ini, sehingga kita tindak lanjuti dengan pergantian tiang. Yang rutinnya itu adalah pergantian lampu atau kap lampu. Sekarang ini memang terkadang ada kerusakan tiang yang tidak bisa ditunda, harus kita ganti. Inilah kegiatan inilah yang kita lihat, pergantian tiang semacam ini, karena kita melihat bahwa sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka yang harus diganti tiangnya. Jadi nanti ke depannya ini kita akan agendakan kembali. Kita tidak langsung kerja hari ini karena memang pada hari ini ada beberapa agenda yang sudah terencana. Jadi kalau kita harus kita selesaikan dulu yang sudah terencana, yang sudah ada gambarnya hasil pemantauan. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Saudara, untuk membantu menyelesaikan kasus, kepolisian kerap kali menggunakan bantuan seekor anjing. Bahkan tak ayal keberadaan anjing pelacak dapat menjadi teman yang diandalkan. Seperti si Lego, anjing pelacak milik Polres Parepare. Dengan tubuh besar dan gagah serta berwarna coklat gelap garang, itulah Lego, anjing berjenis Belgian Malinois yang diangkat menjadi anjing pelacak atau unit K9 Polres Parepare. Lego sering digunakan oleh kepolisian di Polres Parepare dalam mengungkapkan kasus, berupa kasus pencurian, pembunuhan, hingga kasus penyelundupan narkoba di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare.
Untuk mengasah kemampuan Leko, polisi sering mengajak untuk memantau keamanan kota, khususnya di objek-objek vital yang ada di kota Parepare. Anjing jenis Belgian Malinois memang merupakan anjing yang sering dijadikan sebagai anjing pelacak oleh kepolisian. Dengan ketangkasan dalam penciumannya, Lego menjadi unit kepolisian yang bisa diandalkan dalam memecahkan kasus. Bisa dikatakan demikian, di samping dia melaksanakan rutinitas seperti biasa, sambil mencari dan mengantisipasi barang-barang yang dianggap ilegal yang ada di kota Parepare. Yang dibawa sama pengendara ini ya? Ya, bisa dia yang dibawa pengendara. Ini sering diturunkan di mana saja ini Komandan untuk K9 untuk di kota Parepare? K9 ini biasa diturunkan pada objek-objek vital. Objek vital tertentu yang ada di kota Parepare, termasuk pada saat kedatangan dan bongkar muat kapal di pelabuhan Parepare. Erwin, TV Peduli mengabarkan. BPJS Ketenagakerjaan Kota Parepare melakukan sosialisasi 4 program di hadapan anggota DPRD Kota Parepare. Adapun program tersebut diantaranya jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Berikut liputan selengkapnya. Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Parepare melakukan sosialisasi 4 program BPJS Ketenagakerjaan di hadapan anggota Dewan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang paripurna DPRD Kota Parepare pada Senin 8 Februari 2021. Sosialisasi itu dilakukan untuk mengajak seluruh anggota DPRD Kota Parepare agar ikut dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Parepare Arfiani mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk memaparkan mengenai 4 program BPJS Ketenagakerjaan agar seluruh anggota Dewan juga mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Menerima undangan dari Ketua DPRD Kota Parepare terkait untuk pelaksanaan sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh anggota DPRD Kota Parepare, dan semoga dari hasil sosialisasi ini implementasi dari program BPJS Ketenagakerjaan dapat juga terlaksanakan di gedung DPRD ini, di mana ditandai dengan seluruh anggota Dewan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Itu harapan kami, semoga anggota Dewan DPRD mendapat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan bisa bersinergi bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Baru tahun ini kami jajaki untuk dengan anggota DPRD untuk bisa ikut serta dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, di mana upaya kami selalu melakukan koordinasi dengan anggota Dewan untuk kita dapat bersinergi dalam menjalankan program-program baik itu yang ada di pemerintah daerah bisa sinergi dengan program yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Intinya agar program BPJS Ketenagakerjaan dapat terimplementasikan ke seluruh aspek, di mana untuk tahun ini kami bersinergi bersama dengan anggota dari DPRD Kota Parepare. 4 program BPJS Ketenagakerjaan diantaranya jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Andi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, untuk menangani penyebaran virus corona yang saat ini masih merebak di tanah air, Polri akan menggelar operasi kontingensi Aman Nusa 2 selama beberapa hari ke depan. Polri menggelar operasi kontingensi Aman Nusa 2 tahun 2021 selama beberapa hari ke depan di seluruh wilayah Indonesia termasuk di wilayah Kota Parepare. Operasi ini dilaksanakan untuk menangani penyebaran virus corona yang saat ini masih merebak di tanah air. Dalam operasi ini, polisi menindak dan menghimbau kepada para pelanggar protokol kesehatan dengan melakukan razia di jalan protokol seperti yang dilaksanakan di Jalan Baumas Sepek Kota Parepare. Terlihat dalam operasi ini, masih ada masyarakat yang tidak menggunakan masker, maka sebagai tindakan, polisi memberikan masker kepada para pengendara ini sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Selain itu juga, polisi memberikan imbauan kepada masyarakat untuk membatasi diri dari interaksi sosial, meminta masyarakat untuk menghindari keramaian, serta tetap menjaga kebersihan. Kami dari pihak kepolisian sementara melaksanakan operasi Aman Nusa 2 terkait dengan
masih maraknya atau besarnya penularan COVID-19 di Kota Parepare. Adapun kegiatan yang kita laksanakan, kita coba mengedukasi masyarakat agar mau melaksanakan protokol kesehatan. Kita laksanakan operasi ini dimulai sejak tanggal 1 Februari 2021. Melalui kesempatan ini pula, kami dari pihak kepolisian menghimbau kepada warga masyarakat Parepare agar mau melaksanakan protokol kesehatan agar kita menekan penyebaran virus COVID-19. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, itulah tadi serangkaian informasi dari kami untuk hari ini. Terus perbarui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami TV Peduli, Inspirasi Parepare Maju. Saya Jauhar Manikam dan saya Sultan Hasanah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.